balik lagi sama kita di Julcast. Jadi Julcast ini singkatan dari Julpan Podcast. Seperti biasa, saya akan MC-kan sebuah podcast ini biar podcastnya bisa jalan mulus nih. Jadi di sini saya mengundang teman saya juga nih. Dan di sebelah kiri saya ada namanya Zafran Wazid. Dia sebagai ustadz di dekat komplek perumahan saya. Dan juga ini ada teman saya Sabda Dambara. Dia seorang mualaf ya sebulan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengundang Sabda biar dia bisa lebih mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu di Islam itu. Jadi di sini kita bakal membahas yang mengenai dengan Asmaul Husna. Lebih tepatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi gini Zafran. Di era zaman sekarang nih anak-anak milenial itu banyak banget anak-anak yang nggak percaya sama yang namanya Asmaul Husna. Nah makanya di sini kita nih pengen memperjelas nih. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Ustaz Zafran dari berbagai rata-rata pertanyaan orang yang nggak percaya sama Asmaul Husna ini sendiri. Nah jadi nanti saya ngasih 6 pertanyaan nih Ustaz Zafran. Jadi nanti bisa dikasih aja sudut pandangnya, setuju atau nggak setuju sebagai orang yang udah berilmu atau yang orang awam yang berilmu. Oh kalau mau minum silakan minum dulu. Ya, silakan sob dadamnya. Alhamdulillah. Itu udah doang. Apa ya? Saya Malah. Apa? Pelajaran ya. Bisa kita mulai Ustaz Zafran? Oke. Jadi pernyataan pertama nih. Apakah Ustaz Zafran setuju? Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena masih ada bayi yang lahir dalam kondisi kelaparan, cacat, dan langsung meninggal. Gimana tanggapannya? Jadi kalau untuk bayi yang tadi kondisinya lahir tapi keadaan sekitarnya itu apakah bayi itu terlahir dengan cacat atau mungkin kelaparan atau langsung meninggal, itu sebenarnya bukan siksaan dari Allah, melainkan itu tuh cobaan buat orang di sekitar, buat keluarga si bayi tersebut. Apakah keluarganya bakal bersabar atau tidak? Apakah akan mendekatkan diri pada Allah atau malah menjauhkan diri? Dan juga itu tuh sebenarnya pertolongan langsung dari Allah, karena nanti bayi itu bakal langsung masuk surga itu tanpa hisab dan juga bisa disyafaat oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya bayi yang langsung meninggal ataupun lahir dalam keadaan yang tidak bisa dibilang tidak baik lah, itu tuh bukan cobaan langsung dari Allah karena balasan atau dosa orang tuanya, itu tuh pertolongan dari Allah kepada bayi tersebut secara langsung dan orang tuanya. Berarti Ustaz Zafran tidak setuju dengan sabda. Tidak setuju saja. Gimana dengan sabda yang masih terbilang awam? Ustaz, ini gimana nih? Kan bayinya meninggal ya? Kan kasihan gitu. Masa harus mengorbankan bayi untuk menguji hati orang tuanya, apakah dia bisa Tambah. Jadi Allah itu tidak akan menguji hambanya kecuali dia mengetahui kalau hamba tersebut bakal sanggup menghadapinya. Oh berarti itu udah batasan? Ya, jadi sudah batasan. Jadi bayi itu juga insya Allah tidak merasakan sakit ketika meninggal karena masih kecil, belum saraf-saraf sensori dalam tubuhnya sepertinya belum merasakan rasa sakit. Ada timbal balik ya berarti Ustaz Iya, Zafran? pastinya. Ini buat sabda. Tuhan itu maha adil. Sebagai dibincangkan Oh siap. audiens ini sama audiens. Maaf, audiens ini suara saya kecil emang lagi. Betul. Ya. Oh ini Doa dulu. prima guys. Air minum Prima, segarkan semangat. Oke, ini ada pernyataan ketiga. Silakan dulu Ustaz Sabda dan Jadi untuk pernyataan ketiga nih, Allah jauh dari kata Maha Penyayang karena ada hukuman kekal bagi dosa yang dilakukan dalam waktu yang terbatas. Jadi maksudnya ini semisal
ada orang Kristen kan yang kita tahu itu kan kekal ya di akhirat ya, di nerakanya. Ya. Nah tapi kita tahu nih dia tuh hidup di dunia itu sebetulnya cuman ya sementara doang, paling 70 tahun 80 tahun, tapi di akhirat nanti dibawa sampai kekal di situ bisa ribuan tahun atau ratusan ribu tahun, jutaan tahun, wallahu alam. Itu gimana pendapatnya, setuju tidak? Jadi kalau itu tuh bukan secara langsung semerta-merta menunjukkan kalau Allah tuh kejam pada ciptaannya. Jadi semua dosa kecuali dosa syirik itu dimaafkan. Jadi meskipun manusia itu masuk neraka, bakal ada saatnya masuk surga kalau dia beriman kepada Allah. Oh, ya. Nah untuk kasus orang Kristen tadi itu akan dilihat dulu apakah dia pernah mendapatkan dakwah tentang Islam. Kalau dia pernah dan menolak, baru mungkin dimasukkan ke neraka. Kalau belum pernah mendengar, mungkin seperti orang yang tinggal di suku pedalaman seperti itu, belum pernah dapat mendengar tentang Islam, itu insya Allah mungkin masih dimaafkan oleh Allah. Karena disebutkan tidak akan dihukum suatu umat yang padanya belum dikirim Nabi. Jadi pastinya sudah ada penyampai pesan iman, pesan agama kepada kaum tersebut. Dan untuk di neraka itu wallahu alam berapa lama di dalam. Tapi kalau asalkan masih punya iman, meskipun sekecil biji zarah, insya Allah akhirnya tetap akan masuk surga. Untuk sampai sendiri gimana? Kalau Yang statement ini? kasusnya begini gimana nih Pak Ustaz? Misal nih, saya orang, Bapak tahu nggak di Jepang tuh ada orang suka nawarin agama gitu, mau nggak masuk agama? Tahu? Nah kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Kan orang asing datang tiba-tiba nawarin agama apa sih? Itu gimana tuh? Dalam konteks ini, jadi kayak misalnya kita belum belajar, tiba-tiba dia tawarin agama gitu kan. Nah, inilah kenapa di dalam Islam itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu yang utama. Jadi Islam itu mending belajar dulu tentang Islam, baru masuk Islam, daripada masuk Islam dulu baru belajar. Jadi Soalnya kalau langsung masuk Islam tanpa belajar, jadi keyakinan buta, itu jadi mudah terombang-ambing, nanti bisa murtad lagi kan, jadi susah masuk Islam lagi. jadi teroris. Iya, bisa jadi teroris, bisa jadi pokoknya bisa jadi salah jalan lah dalam Islam. Jadi disarankan itu kepada sebelum mualaf itu pada orang-orang sebelum mualaf itu belajar dulu tentang Islam, belajar gimana Islam, baru memantapkan diri buat masuk ke agama Islam. Kalau misalnya hidayah cuma sekali lewat aja gitu. Sampai mau ada suara dikencangkan. Hidayahnya cuma sekali lewat, dia gak pernah dapat lagi sampai akhir hayatnya. Ya berarti dia waktu hidayah itu datang, kenapa dia tidak memanfaatkan itu, kenapa dia tidak menggunakan hal itu buat mencari lebih lanjut? Pasti ada alasannya kenapa dia berhenti. Apakah dia ajak temannya? Nanti temannya yang berdosa berarti. Seperti itu. Iya. Gimana kalau sampai setuju dengan? Setuju. Udah jelas banget tadi dari Ustaz Jafar. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah Dipahami. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Pernyataan. Pernyataan. Ini merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kalangan orang Islam. Oh, Iya. Islam. Yang masih meragukan apa itu Asmaul Husna Ar-Rahman. Jadi meskipun Allah Maha Penyayang, banyak doa yang tidak dijawab olehnya. Gimana Ustaz? Jadi doa seperti mungkin saudara sabda tadi siang doa apa? Iya, doa kencang banget tapi nggak dikabul-kabul ya Sobat. Iya. Doa apa tadi siang gitu? Pengen tangan bagus, Iya. remet malah. Aduh, Nah, sakit hati Sabda. doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu tuh bukan semerta-merta karena Allah benci sama kita. Jadi Allah tuh maha mengetahui apa yang baik bagi hambanya. Jadi mungkin saudara sabda lebih baik remedial kali ini. Jadi mungkin Allah pengen saudara sabda belajar lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kalau tadinya langsung diberikan langsung lulus, mungkin jadi ria, jadi sombong. Jadi itu tuh doa tadi itu
bukannya tidak dikabulkan Allah, tapi ditunda dulu dikabulkan. Terus nanti kemana? Nanti ada masanya di mana kita paling perlu doa itu bakal dikabulkan sama Allah. Di mana Allah yakin kalau dikabulkan makin dekat ke Allah. Misalnya tadi jadi sombong kan, jadi makin menjauhkan diri dari Allah. Mungkin nanti ketika mau ujian tes masuk kerja udah butuh banget, dikabulkan oleh Allah, jadinya makin dekat kan, karena yakin tadi sudah berdoa kepada Allah untuk lulus. Tapi kalau tadi kan udah belajar sendiri, udah yakin materinya, terus lulus, pasti rasa syukurnya nggak sebanyak tadi, nggak sebanyak dalam kasus yang selanjutnya. Kalau gini gimana Ustaz? Gimana? Misal kita gak dikabulin, kita malah makin gak yakin gitu. Allah ini gak ada, langsung keluar dari Islam. Langsung murtad. Langsung murtad ya. Nah, itu manusia seperti itu. Itu manusia yang udah gagal sama tes dari Allah. Itu langsung, itu kalau nggak tobat masuk neraka. Itu yang gagal tes manusia itu. Iya, manusia itu emang seperti itu. Dia harusnya dia berhusnuzon dulu, jangan susun. Nggak dikabulin, Tuhan nggak ada. Cuman Ustaz, ini kemarin juga saya kan mualaf ya. Kebetulan kemarin tuh waktu tahun lalu itu ulangan. Lanjutkan saudara. Dan saya tidak dikasih nilai bagus. Wah. Saya keluar dari agama Kristen. Kalau itu terjadi di agama saat saya masuk Islam gimana tuh Ustaz? Jadi gini. Sebentar, saudara dulu kan. Ya saya tahu ini ceritanya rada absurd ya, saudara sabda. Masya Allah bisa seperti itu. rumah berarti Islam Saya Ustaz dapat ya? hidayah dong. Iya tidak? Tidak ya, lewat jalur murtad tapi agama lain gimana Ustaz ya Allah? Jadi misal besok saya ulangan lagi, saya gak dikasih nilai bagus lagi. Pindah lagi agama gimana Ustaz? Itu berarti kamu gagal tadi di dunia. Saya gagal dua agama dong berarti Ustaz. Aduh, Terus yang pertama tuh bisa disebut gagal atau keberhasilan? Kan Yang saya masuk pertama. ke agama Islam. Yang pertama itu itulah hidayah. Hidayah. Itu hidayah dari Allah yang pertama. Tapi kalau kedua pindah, Yang kedua pindah gagal. itu cobaan dari Allah. Aduh. Kalau misalnya Yesus sama Allah ini disamaratakan gitu. Enggak, saya gitu enggak. Silakan. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan. Jadi kan Nggak apa-apa, berarti saya balik gagal aja. menurut agama Kristen. Misalnya saya keluar dari Islam, saya gagal menurut agama Islam. Ini gimana Ustaz? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau itu sudah terjadi atau cara cuma bertobat, semoga dimaafkan oleh Allah. Karena tadi itu termasuk dosa syirik, itu sangat dimaafkan atau mungkin tidak bisa dimaafkan. Jadi tutupi dosa itu dengan semakin banyak berbuat baik. Tapi kalau misalnya tadi kamu sekarang sudah kepikiran, sebaiknya dijauhkan, mendekatkan diri kepada Allah, sholat malam, atau mungkin lebih baik ikut pengajian-pengajian. Tenangkan diri, tenangkan hati. Jangan ikut kajian-kajian yang jihad-jihad dulu. Ikut kajian yang tenang aja. Bagaimana menenangkan hati, Santai-santai. mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau misalnya tadi secepat itu sama aja kayak kamu minta ke ibu kamu mainan, gak dibeliin, langsung pindah keluarga kan gak bisa gitu kan? Durhaka. Itu sama. Tuhan nunda dulu. Misalnya tadi misalnya memang ternyata ibu kamu mau beliin mainannya gitu, tapi ditunda dulu, duitnya belum ada nanti dulu. Tapi kamu langsung langsung tiba-tiba pindah ke keluarga tetangga, minta duit, minta sama, nggak dikasih, pindah lagi keluarga tetangga. Kalau kayak gitu terus, kapan hidup kamu tenang? Berarti saya boleh balik lagi ya ke agama Islam? Enggak gitu. Boleh. Islam hidayah Islam. paling betul ya Allah. Kalau tadi mungkin saja kan, mungkin kalau Allah masih peduli, bakal lanjut salah terus, bakal nggak lulus. Tapi kalau misalnya Allah ternyata sudah tidak peduli, mungkin saja diluruskan. Jadinya karena kita mencari-cari cara dalam kesesatan, malah diberikan Allah jalan dalam kesesatan. Kalau gitu, wallahu a'lam akhirnya bagaimana?
Makasih Ustaz penjelasannya. Karena waktunya udah selesai, udah mau habis juga. Ya. Kemudian bosan lagi Pak Iwan bosan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari ini, jadi sebetulnya ini Allah ini maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ya. maha penyayang dan maha pengasih. Iya. Tapi kadang sudut pandang kita dan perspektif kita yang salah dalam melihatnya ya. Iya, manusia tidak tepatnya salah dan lupa. Ya, jadi jika kita merasa emang ada sesuatu yang salah dari Allah, mungkin bukan Allah yang salah, sudut pandang kita yang salah, perspektif kita yang salah. Alangkah baiknya jika kita mencari kebenaran terlebih dahulu. Iya. Mungkin ada kalimat terakhir untuk saran ini buat anak-anak zaman sekarang nggak percaya sama Jadi Allah ini. buat anak-anak zaman sekarang yang merasa galau gitu, Allah ada nggak sih? Sebaiknya diperbanyak belajar ilmunya lagi, ilmu agama dan ilmu apapun. Karena dalam setiap ilmu pengetahuan itu dapat dilihat tanda-tanda Allah. Dan juga berusaha sebagaimanapun jauhi maksiat, karena semakin mendekat dengan maksiat semakin jauh dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan semakin dekat juga kepada kita. Jadi nasihat dari saya gitu. Jadi gitu ya, anak-anak zaman sekarang, anak muda, jangan mudah menyerah, apalagi saat sedang dikasih ujian oleh Allah. Itu Allah tahu pasti kita ada batasnya, kita mampu. Jangan dikit-dikit kita langsung menyerah dan kabur gitu ya. Jadi buat sabda yang baru menolak Islam, semoga ditabarin sama Allah ya. Buat amin amin. Jadi cukup sekian Pak Iwan podcast di Julkes. Mohon maaf kalau ada salah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.